Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu peserta Arabic Mapping, seperti biasa kita sudah memasuki hari keberapa mungkin saya kurang begitu pasti, dan untuk informasi seperti biasa, bagi yang terlambat atau nanti bisa menyaksikan di kanal YouTube dengan URL s.id Arabic channel, atau di Spotify juga di s.id Arabic Mapping podcast. Kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi harian untuk dokumen pencatatan aja. Selanjutnya di tengah-tengah kita sudah bergabung Ustadz Abdul Rohim. Terima kasih Ustadz. Waktunya saya serahkan sekarang, monggo. Silahkan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asdiqa ila iza rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam forum kajian bahasa Arab yang sudah berjalan beberapa hari dan beberapa minggu bahkan. Dan alhamdulillah beberapa peserta telah mengikuti ujian materi akhir pekan dan relatif baik kondisinya atau capaiannya. Insyaallah tetap dijaga semangatnya dan ditingkatkan daya kesungguhannya untuk siap menerima materi demi materi yang akan terus kita sampaikan. Baik, para peserta sekalian yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang masuknya inna dan saudaranya, termasuk kana dan saudaranya. Saya ulang, nanti tema kita fokus pada bagian pembahasan tentang masuknya kana dan saudaranya pada khobar muqaddam, serta masuknya inna dan saudaranya pada khobar muqaddam. Seperti biasa, silakan untuk fokus pada screen share atau share screen yang akan saya tampilkan di layar. Baik, mungkin sedikit saya ulas. Dalam beberapa pemaparan kemarin, saya sudah menyampaikan tentang konsep khobar muqaddam, yaitu sebuah pernyataan atau kalimat atau jumlah yang redaksinya diawali oleh khobar muqaddam, yaitu khobar yang didahulukan, di mana pada hukum asalnya mestinya khobar itu muncul setelah mubtada. Dalam kondisi tertentu, khobar muncul lebih dulu daripada mubtada. Kapan itu terjadi? Terjadi pada 3 kemungkinan, yaitu susunan jar majrur diikuti dengan mubtadanya. Yang kedua, susunan mubtada dzaraf majrur diikuti dengan mubtadanya. Dan yang ketiga adalah istifham kam yang diikuti dengan mubtada dalam bentuk ma'rifat. Karena kam ketika disusul dengan isim nakiro nanti bukan lagi khobar muqaddam gitu ya. Jadi kam disusul dengan redaksi yang
lafadznya istifham apa ma'rifat gitu ya. Sebagai contoh yaitu fil masjidi darisun, ini adalah khobar muqaddam karena sebuah ungkapan atau kalimat yang diawali oleh jar majrur. Fil masjidi disusul dengan mubtada'nya, maka dalam istilah disebut khobar muqaddam. Fil masjidi darisun, di masjid ada seorang daris. Nah, untuk membubuhkan makna yang mengkaitkan hubungan antara khobar muqaddam dengan mubtada'nya, maka kata yang pada posisi mubtada itu tepat atau layak diberi tambahan kata ada atau terdapat. Ya. Yakni di masjid terdapat seorang siswa atau di masjid ada seorang siswa. Nah, para peserta sekalian, kalau bentuknya khobar muqaddam yang berarti mubtada'nya diakhirkan, tidak berlaku lagi penyesuaian atau penyamaan antara khobarnya dengan mubtada'nya. Karena sebenarnya khobar muqaddam dan mubtada yang diakhirkan atau mubtada muakhir itu bukanlah hubungan ya satu fakta atau bukanlah hubungan diterangkan menerangkan untuk satu objek, tetapi hubungan yang lain berkenaan dengan eksistensi atau keberadaan mubtada. Itu beda dengan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar itu kan satu objek yang diterangkan menerangkan, maka dia harus sama dalam segala hal, mudzakkar muannasnya, mufrad tasnya dan jamaknya. Tapi ketika khobar muqaddam tidak perlu. Jadi nanti fil masjid darisun berkemungkinan di satu masjid ada dua siswa berkemungkinan. Jadi kalau ada dua siswa ya fil masjid darisan. Kalau di masjid ada beberapa siswa ya fil masjid darisuna. Atau kalau perempuan bisa juga sama fil masjid darisat. Fil masjid darisatan. Ya, di masjid ada dua siswi atau dua pelajar perempuan. Atau di masjid ada beberapa pelajar perempuan, maka ungkapannya fil masjid darisatun. Jadi tidak berlaku lagi konsep mubtada khobar atau khobar muqaddam dengan mubtadanya, khobar muqaddam dengan mubtada muakhirnya harus dipersisikan, tidak harus dibuat sama, enggak. Itu yang jar majrur. Ya. Nah, yang kedua adalah dzaraf madruf. Dzaraf itu adalah keterangan tempat atau keterangan waktu. Dia adalah kata-kata khusus yang maknanya menunjukkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya, sebagai contoh amamah. Amamah ini adalah dzaraf makan atau keterangan tempat. Karena maknanya memang menunjukkan posisi tempat. Amamah kan artinya di depan, ya. Teman-teman yang lain atau rekan-rekannya amamah banyak ya, ada waro'a di belakang, ada khalfa di belakangnya itu ya, ada fauqa di atas, ada tahta di bawah. Itu prinsipnya kelompok dzaraf dan madzruf itu nanti berpotensi bisa menjadi khobar muqaddam ya ketika dia berada di awal jumlah. Amamal masjid darisun, di depan masjid ada seorang siswa. Sama keterangannya antara khobar muqaddam dengan mubtada yang diakhirkan tidak harus sama dalam segala halnya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah istifham kam atau istifham ma. Ya. Kam itu berapa? Tapi setelah kam diikuti dengan idofah ya idofah. Kam arkanul Islam. Berapakah rukun-rukun Islam? Itu berapa adanya rukun Islam kan begitu. Termasuk mal Islamu itu juga ma itu khobar muqaddam, al Islamu mubtada muakhir. Apa itu Islam? Itu apa adanya Islam itu gitu. Nah, ini ya sekali lagi kita review tentang konsep khobar muqaddam dan mubtada muakhir. Nah, berikutnya setelah kemarin kita membahas kana dan saudaranya,
saudaranya yang masuk pada jumlah mubtada dan khobar serta inna dan saudaranya, maka bagaimana kasusnya atau kondisinya ketika kana dan saudaranya itu masuk di dalam ungkapan khobar muqaddam termasuk. Baik, coba kita perhatikan pada skema berikutnya. Ini adalah contoh untuk meringkas gitu ya konsep di mana khobar muqaddam dimasuki oleh kana dan saudaranya. Hukum dari kana dan saudaranya seperti yang sudah kita bahas bahwa kana di sini fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Merofakkan isimnya dan menasabkan khobar. Maka dalam kasus khobar muqaddam yang terhukumi sebagai khobar kana itu berarti di jar majrur fil masjidi, ini khobar kana. Saya singkat dengan khokama ya, khobar kana muqaddam. Khokamu ya, khobar kana muqaddam. Sehingga isim kananya berarti yang posisinya tadi di mubtada muakhir dari gitu. Kana fil masjidi darisun adalah itu loh di dalam masjid ada siswa. Ya, karena ini fungsinya untuk menunjukkan lampau ya. Karena tidak diartikan juga apa-apa atau bisa kita artikan dulu ya. Dulu di masjid ini ada seorang pelajar. Kana fil masjidi darisun. Perhatikan perhatikan i'rabnya darisun. Darisun ini adalah isim kana yang diakhirkan, sedangkan fil masjidi khobar kana yang didahulukan. Loh katanya khobar kana itu harus nasab. Iya, hukum i'rabnya nasab, tetapi karena ini formatnya jar majrur, maka peran amil lafzi ini fi ya, huruf jar. Huruf jar ini lebih kuat pengaruhnya mengejarkan isim di depannya. Maka tetap dibaca kana fil masjid. Begitu. Secara posisi dalam konteks yasibul jumlah ya sebagai khobar kana harus dibaca nasab. Ya. Cuma karena kemudian detailnya dia berupa jar majrur, sedangkan pengaruh amil lafzi ini amil lafzi ya faktor yang berupa lafaz yang menentukan huruf kata di depannya harus jar. Maka dia dibaca kana fil masjidi darisun. Terus kalau tasnya bagaimana? Sama. Berarti kana fil masjidi darisan. Adalah di masjid ini ada dua pelajar. Kalau jamak berarti kana fil masjidi darisun. Ya, adalah di masjid ini ada beberapa pelajar laki-laki. Nah, ini ya. Kemudian ketika kemasukan inna, ya kita tahu inna fungsinya kemarin tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Maka isim innanya yang dibaca nasab, sedang khobar innanya dibaca rofa. Dalam kasus yang sama, ketika kemasukan inna maka jadinya inna fil masjidi darisan. Ya, beda ya ketika kana. Kalau kana fil masjidi darisun. Kalau inna fil masjidi darisan. Kalau alasannya darisan dibaca nasab dia karena sebagai isimnya inna. Ya. Isim inna nasab. Tanda nasabnya fathah karena isim mufrad. Dalam kondisi tasniah maka dia berlaku hukum tasniah ketika nasab. Inna fil masjidi darisain. Sesungguhnya di masjid ada dua pelajar laki-laki. Darisain. Ketika jamak berarti inna fil masjidi darisina. Sesungguhnya di masjid ada beberapa pelajar laki-laki. Baik, dengan cara yang sama, dengan konsep yang sama, ya, kita berlakukan ketika mubtada muakhirnya
dalam jenis mu'annas. Ya. Ini fil masjidi darisatun. Di masjid ada pelajar perempuan. Ya, siswi ya. Maka ketika kemasukan kana, maka kananya harus menyesuaikan. Karena isim kananya mu'annas, maka kananya berubah format menjadi kanat. Ya. Sesuai dengan tasrif fi'il madhi, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat. Ya. Fa'alat. Ini namanya tak tanis as-sakinati. Ya. Tak yang menunjukkan perempuan yang dibaca mati. Kanat fil masjidi jarisat. Oke. Nah, kemudian ketika inna, ini belum kita rubah. Ya. Ininya harusnya dari satan. Inna fil masjidi jarisatan. Saya ulang. Ini saya ganti. Bukan darisan ya, tapi darisatan. Karena perempuan ya, karena mu'annas. Ka inna fil masjidi darisatan. Sesungguhnya di masjid ada seorang pelajar perempuan. Darisatan i'rabnya nasab karena kedudukannya sebagai isim inna. Kita tahu inna fungsinya tangsibul isma wa tarfaul khobar. Menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Iimu ya. Isim inna mu'akhor ya. Ini kalau kasusnya adalah mufrad. Kalau tasnya bagaimana? Kalau tasnya ini berarti fil masjidi darisatan. Ya. Fil masjidi darisatan. Di masjid ada pelajar perempuan 2. Ketika kemasukan kanat menjadi kanat fil masjidi darisatani. Ketika kemasukan inna menjadi inna fil masjidi darisatai. Ya, darisatai ini i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah karena dia isim tasniyah. Dengan konsep dan hukum yang sama, ketika jamak akan seperti itu juga. Fil masjidi darisatu. Ya, fil masjid ini khabar muqaddam dalam bentuk jar majrur. Ya, buktinya ini huruf jar, ini adalah lafaz yang dijarkan namanya al-majrur. Ya, jar majrur atau al-jaru wal majrur. Huruf jar dan lafaz yang dijarkan. Posisinya sebagai khabar muqaddam. Nah, yang dari satu berarti mubtada yang diakhirkan. Karena dia mubtada, i'rabnya rofa. Tentunya rofanya menggunakan dhamma karena jamak muannas salim ya, masih ingat ya, i'rab jamak muannas salim rofanya tanda dhamma, contohnya dari satun gitu ya. Kemudian ketika kanat maka menjadi kanat fil masjidi dari satun, sama ya, karena dia isim kana harus dibaca rofa. Terjadi perbedaan ketika kemasukan inna karena fungsi inna berbeda dengan kanat, berkebalikan. Inna tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya dan merupakan khobarnya. Maka kata dari satin ini i'rabnya nasab ya, karena kedudukannya sebagai isim inna, tanda nasabnya kasroh karena jamak muannas. Nah, demikian harapannya bisa memotret potensi-potensi yang kita temukan dengan berbagai macam bentuk kata di dalam kitab yang akan kita temui. Tentunya kana dengan saudaranya, inna dengan saudaranya berperan sama seperti itu. Ada kana, ada dholla, bata, asbaha, amsa dan lainnya. Ada kalau inna, ada anna, ada ka'anna dan lakinna yang kemarin sudah saya
tunjukkan ya kana dan saudaranya serta inna dan saudaranya. Nah, itu faktanya. Kemudian saya ingin menunjukkan poin yang ketiga dari rekan 6. Jadi begini, tadi sudah ya, kita anggap cukup. Kemudian kita sedikit mengulang. Inna dan saudaranya, kana dan saudaranya, serta inna dan saudaranya, termasuk donna dan saudaranya. Saya ulang. Kana wa akhwatiha, kana dan saudaranya, yang fungsinya tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakan isimnya dan menasabkan khobar. Termasuk kemudian yang kedua adalah inna wa akhwatiha, inna dan saudaranya yang tangsibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Yang ketiga itu ada yang termasuk bagian dari kelompok kana dan saudaranya. Inna dan saudaranya adalah zonna wa akhwatiha. Ini biasanya dalam kitab-kitab nahwu sekalian jadi satu pembahasan. Yang fungsinya tangsibul mubtada wal khobar. Ya, menasabkan mubtada dan khobarnya. Ketiga-tiga itu dikenal dengan amil nawasih. Ya, amil nawasih. Nawasih itu artinya para perusak. Gitu ya. Beberapa faktor yang merusak susunan mubtada khobar. Merusak dari sisi apanya? Dari sisi keadaan i'rabnya ya. Seperti kita tahu mubtada khobar itu rofa ya kan? Mubtada rofa, khobar rofa. Ketika kemasukan khobar kana, ketika kemasukan kana dan saudaranya, maka kemudian mubtada'nya yang jadi isim kana menjadi rofa, sedang khobar yang kemudian menjadi khobar kananya harus nasab. Ketika kemasukan inna dan saudaranya, ya mubtada yang asalnya harus rofa menjadi harus nasab, disebut dengan istilah baru dengan sebutan isim inna. Kemudian khobarnya menjadi khobar inna dan harus dibaca rofa. Yang ketiga namanya donna wa akhwatiha. Donna dan saudara-saudaranya, di mana fungsinya tangsibul mubtada wal khobar, menasabkan mubtadanya dan khobar. Nah, kalian saya tunjukkan ya untuk donna ada cukup banyak, ada 10 ya. 10 donna dan saudaranya, tapi masih lebih banyak kana ya. Kalau kana itu ada 13. Kalau kana ada 13 ya. Ada 13. Yang kana kita singkat dengan ini. Kau tobat as'an solaima zamaba mafa manfa wala tansa kada mada kakana dzolla bata abha asbaha amsa soro laisa maza mazala maba mabariha mafa mafatiha mangfa mangfaka. Dan jangan lupa walatansa kata mada, termasuk mada. Ada 13 ya kana dan saudaranya, sedangkan ina dan saudaranya ada 6 ya. Ini diingat-ingat atau diupayakan kita familiar ya. Ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala ya, yang kumpulannya saya buat untuk mempermudah kita mengingat-ingatnya, yaitu dengan nazam inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala wa kulluha tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala, masing-masing semuanya itu menasabkan isimnya dan merupakan khobar. Nah, yang ketiga itu adalah zona, ya, zona dan saudaranya. Jadi kana, inna, dan zona termasuk nawasih, amil-amil yang merusak keadaan i'rab mubtada. Sedikit kita ulas, zona dan saudaranya itu ada 10. Di mana mubtada dan khobarnya nanti fungsinya menjadi maf'ul bih 1 dan maf'ul bih 2-nya zona.
Ya, saya singkat dengan mafadho. Mafdho 1 berarti maf'ul zona ke 1. Mafdho 2 berarti maf'ulnya zona yang kedua. Gitu. Sebagai contoh misalnya adalah kata zonantul hadiro musyrifan. Zonantu aku menyangka al-hadiro terhadap orang yang hadir itu musyrifan dengan prasangkaan sebagai seorang pembimbing. Ya, terjemah ringkasnya adalah aku menyangka orang yang hadir itu adalah pembimbing. Di mana al-hadiro menjadi maf'ulnya dzonnantu dan yang musyrifan menjadi maf'ul keduanya. Maf'ul keduanya itu objek gitu ya. Ini objek pertama, objek kedua. Kenapa disebut objek? Karena kedua-duanya ini keadaannya merupakan sasaran pekerjaan. Sasaran pekerjaannya apa? Aku menyangka pada pihak yang hadir, orang yang hadir itu apa yang disangkanya sebagai pembimbingnya gitu, sebagai orang yang membimbing. Dua objek dari pekerjaan persangkaan atau penyangkaan. Nah itu gambaran singkatnya, dan yang paling penting kemudian kita mengenal zona dan saudara. Itu ada hasib itu, ya saya contohkan hasibul hadirina musyrifina, sama artinya hasib itu juga menyangka. Contohnya adalah hasibtul hadirina musyrifina. Hasib itu aku menyangka al-hadirina terhadap orang-orang yang hadir, musyrifina adalah para pembimbing. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk menghafal ada sejumlah 10 zona dan saudaranya ini, kita ambil kata huruf di depannya. Zohahi, zaro'ah, wa'id. Ya, wa'id summa jasa. Zohahi, zaro'ah, wa'id summa jasa, summa tambahannya. Zonantu, ya zonantu itu tidak harus tuh ya, intinya zona harus disertai subjek ya. Bisa ditambah diganti nama orang, zona zaitun bisa, zona zaitun hadiron musyrifan bisa. Zaid menyangka orang yang hadir adalah pembimbing, boleh. Tapi untuk memudahkan semuanya subjeknya kita pakai tu ya, saya menyangka. Nah ini kita hafalkan dengan huruf awal ini, kemudian memudahkan kita untuk mengetahui zona dan saudaranya. Ada zonantu, ada hasibtu, ada khikhiltu, ada za'amtu, ada ro'aitu, ya ro'aitu aku meyakini atau aku melihat. Alimtu, tapi ro'aitu di sini artinya nanti aku meyakini. Alimtu, kemudian wajadtu, ittakhaltu, semua kemudian ja, ya, ja'altu dan sami. Nah ini kita ringkas dengan nazam. Dhoha khizara wa summa jasa wa kulluha tansibul isma wal khabar. Dhoha khizara wa summa jasa wa kulluha tansibul isma wal khabar. Ya, wa kulluha dan masing-masing semuanya itu dari dhannan, tukhil, hasib dan seterusnya. Semuanya tak masing-masing itu tansibul isma, merafakan isimnya dan khobarnya. Ya, contoh-contoh misalnya ja'altu ya. Ja'altu aku menjadikan. Ja'altu aku menjadikan atina tanah liat iberikon menjadi teko. Ya, aku menjadikan tanah menjadi teko. Ja'al. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Masih ada waktu. Semoga bisa dimanfaatkan untuk klarifikasi atau bertanya. Monggo. Monggo, Bapak Ibu, yang ada pertanyaan silahkan diajukan. Waktunya masih cukup panjang, Ustadz. Monggo. Bisa melalui chat atau nanti kita buka mic-nya. Halo Ustadz Danan. Nggih. Tadi suara saya bisa ditangkap nggak ya dengan Kalau dari tempat saya, alhamdulillah tidak ada masalah. Berarti rekamannya insya Allah baik ya? Nggih, insya Allah rekamannya baik. Mungkin sinyal yang di
tempat lain mungkin. Oh, enggak. Ya. Monggo Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Ya, dipersilakan untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk memperkuat pemahaman yang mungkin masih kabur atau masih bingung atas penjelasan saya tadi. Jadi tadi itu kita memfokuskan pada poin ya, kana dan saudaranya, zona dan inna dan saudaranya ketika masuk pada khobar muqaddam. Ya, jadi di mana isim kana termasuk isim innanya dia dijeda oleh khobar dulu ya. Khobarnya dalam bentuk jar majrur atau dzaraf madzruf. Boleh dzaraf madzruf juga sama, kasus hukumnya akan seperti itu. Begitu, monggo kalau mau ada yang ingin disampaikan. Nah, itu ada satu pertanyaan masuk, Ustaz. Di chat mungkin, Ustaz. Ya. Baik. Pertanyaan masuk dari Bu Misbah Nabila. Terkait untuk membedakan ja'ala sebagai fi'il sulasi mujarrad dengan yang beramal untuk menasabkan isim dan khabar bagaimana Ustaz? Jadi ja'ala itu dari sisi tinjauan tasrif atau ilmu syaraf dia memang sulasi mujarrad ya. Sulasi mujarrad ya, dan dia pasti membutuhkan ya dua maf'ul. Dan dua maf'ul itu pada asalnya dia adalah fungsinya mubtada khobar. Jadi itu bukan konsep yang kontradiktif antara ja'ala ya dalam posisi dia sebagai fi'il sulasi mujarrad, peran dia yang menasabkan mubtada dan khobarnya. Itu bukan dua fakta yang berbeda atau saling berlawanan. Jadi intinya ja'ala itu memang dia punya potensi menasabkan mubtada dan khobar. Tentunya ja'alanya ada failnya ya pasti. Baik, ada lagi dari Bu Gayon. Ustadz, untuk isim kana dan khobar inna, mohon dijelaskan kembali tentang kapan memakai isim kana dan kapan memakai khobar inna. Pikiran saya masih kabur. Ya. Baik, saya share lagi dulu. Baik. Kapan memakai kana dan inna kan itu ya? Ya, jadi kalau itu kan terserah. Itu kebutuhan fakta makna gitu ya. Kalau inna itu kan fungsinya sesungguhnya. Ya, maknanya untuk memperkuat pernyataan ya. Jadi inna itu kan berarti kapan memakainya? Memakainya ketika dibutuhkan makna yang kita inginkan untuk menggunakannya. Ya, kalau kita ingin mempertegas dengan mengungkapkan sesungguhnya berarti pakai inna. Kan artinya sesungguhnya, dengan kana kan beda. Gitu. Jadi ini dua fakta kebutuhan yang berbeda ya. Itu yang pertama kalau ditinjau dari sisi kebutuhan kita menggunakannya. Tapi kalau ditinjau dari sisi nanti fakta kita dapati di dalam sebuah
kitab kan kita lihat dong bentuk hurufnya kan beda kana dan inna gitu ya. Kemudian terkait kana ya, kana itu kan dia fi'il madhi ya. Kalau digunakan berarti dia menunjukkan sebagai sebuah kejadian yang lampau, kejadian yang sudah berlalu. Karena fil masjid zarisatun berarti kan sudah lampau, dulu di masjid ada seorang siswa. Kan begitu. Atau jadi di masjid ini ada seorang siswa, boleh. Atau adalah di masjid ini. Dengan inna kan sudah beda fungsinya. Maknanya beda. Inna kan sesungguhnya. Sesungguhnya di masjid ada siswi. Kalau yang ini ya. Kalau yang siswa ya berarti inna fil masjid darisa. Jadi itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan kapan digunakannya kana dan inna atau isim kana ya termasuk ya ketika kita gunakan kana ya tujuannya untuk menunjukkan kejadian yang lampau. Kalau kita pakainya fi'il madhi gitu ya. Kalau pakainya fi'il mudhari ya yakunu kan perannya sama, yakunu fil masjid dari kalau yakunu berarti potensial akan terjadi. Yakunu fil masjid dari nanti artinya adalah akan ada di masjid ini seorang siswa kan begitu. Ya, jadi itu bedanya ya pada kebutuhan artinya. Kapan menggunakannya ya, kapan menggunakannya itu ya tergantung kebutuhan informasi yang ingin kita sampaikan. Ya. Kalau pakai inna kan maknanya, konsekuensi maknanya adalah sesungguhnya. Beda kebutuhannya. Kalau kanat itu untuk menunjukkan lampau ya, kejadian yang sudah berlalu atau potensial akan. Kalau akan berarti pakai mudhari yakunu. Boleh ya. Demikian Bu Gayo pertanyaan yang kedua. Monggo kalau masih ada lagi. Monggo kalau masih ada lagi. Belum ada, Ustaz. Ya. Ya jadi ketika yang dipakai inna ya tentunya yang muncul adalah yang dibutuhkan nanti adalah isim inna dan khobar inna. Kalau pakai kana yang dibutuhkan nanti tentunya adalah isim kana dan khobar kana. Nah, itu pembahasan kemarin dan sekarang ini tadi lebih fokus pada ketika khobar kana didahulukan ya, atau khobar inna didahulukan. Monggo mumpung masih ada waktu, Ibu-ibu sama Ustadz Widadi, mungkin bapaknya cuman Ustadz Widadi. Cuma Ustadz Widadi. Ya. Monggo silahkan. Nah, masuk dari Umi Hani. Ya, silakan. Itu. Ustadz, kenapa inna wa Akhwati ya. akhawatina termasuk marfu'atul asma padahal dia amalnya tansibul muqtada. Oke. Jadi di bab marfu'atul asma itu memang ada isim khobar inna dan ada isim kana gitu ya. Begini, jadi ketika kita membahas marfu'atul asma berarti kan membahas jabatan kata yang dibaca rofa. Ya, saya akan slide aja di file yang lain ya. Saya tutup slide ini. Bentar, tunggu.
Jadi gini ya, jadi kenapa inna dan saudaranya termasuk kana dan saudaranya masuk di pembahasan marfu'atul asma. Gitu ya, intinya begitu. Begini, jadi di kelompok marfu'atul asma itu kan memang ada jabatan kata yang dibaca nasab, dibaca rofa, ya, di nomor kelima dan keenam, yaitu isim kana dan saudaranya dan khobar inna dan saudaranya. Hanya saja ketika kita membahas isim kana dan saudaranya, termasuk khobar ina dan saudaranya yang ia harus dibaca rofa, meniscayakan memasukkan pembahasan khobar kananya. Sedangkan khobar kana itu dibaca nasab. Termasuk ketika kita membahas khobar ina yang harus dibaca rofa dalam dataran faktanya, ketika kita mencontohkan khobar inna pasti memunculkan isim inna yang harus dibaca nasab. Gitu. Jadi ini kan sekedar pengelompokan jabatan kata yang dibaca rofa. Dan dalam faktanya ketika sudah di dalam jumlah meniscayakan nanti akan ada jabatan kata yang dibaca nasab. Sehingga di kelompok jabatan kata yang dibaca nasab kita akan dapati di antaranya adalah yang ketujuh, isim inna wa akhwatiha. Ini ya, yang ketujuh. Dan yang ketujuh, isim inna wa akhwatiha. Dan yang keenam adalah khobar kana wa akhwatiha. Gitu. Jadi makanya dari slide yang Arabic Mapping 2 itu menjadi satu paket. Seperti sama halnya ketika kita membahas mubtada, pasti di situ mengikutkan khobar. Cuma kebetulan mubtada dan khobar itu sama-sama rofa, gitu. Cuma ketika kita membahas isimnya kana, yang dia harus dibaca rofa, yang nomor 5, tidak bisa pasti kita akan mengikutkan khobarnya kana. Karena ketika tidak ada khobar kana, dia belum menjadi sebuah jumlah, belum jadi kalimat, gitu. Misalnya kanal hadiru, ini belum jadi sebuah kalimat. Adalah orang yang hadir itu nggak jelas apa, gitu kan? Maka harus dimunculkan khobar kananya yang harus nasab. Gitu. Nah, jadi kasusnya demikian ya. Kenapa ketika membahas marfu'atul asma kok muncul yang dibaca nasab? Karena dalam satu kalimat ada jabatan kata yang tidak bisa dipisah, di situ harus dibaca nasab. Nah, makanya dalam skema tadi saya sampaikan ada istilah nawasikh, gitu ya. Amil nawasikh, faktor yang merusak susunan mubtada khobar, di mana itu ada 3 kelompok, kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dan dzona dan saudaranya, ya. Tentunya dengan fungsinya masing-masing, ya. Kalau kana kan merofakan isimnya dan menasabkan khobarnya. Kalau inna menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya. Sedangkan dzona menasabkan mubtada dan khobar. Coba kita lihat peta di Arabic Mapping 2 ya. Saya tutup share yang ini karena nggak bisa langsung. Apa Nasa? Kalau buku yang Arabic Mapping 2-nya sudah ada? Masih dalam bentuk file, belum Oh, dicetak. iya. Insya Allah semoga dalam waktu dekat ini. Iya. Ya. Nah, makanya di Arabic Mapping 2 ini saya kasih judul nawasikh ya, an-nawasikh, yaitu amil-amil yang merusak susunan khobar. Ada 3, kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dan dzona dan saudaranya. Ketika membahas kana dan saudaranya, masuk 2 jabatan kata. Yang satu isim kana yang harus rofa, yang 2 khobar kana yang harus nasab. Ketika membahas inna dan saudaranya, masuk juga 2 jabatan kata, isim inna yang harus nasab, khobar inna yang harus rofa.
Ketika membahas donna dan saudaranya, donna itu fungsinya menasabkan mubtada dan khobar. Ada dua jabatan kata juga, yaitu maf'ul satunya donna dan maf'ul duanya donna. Kedua-duanya nggak bisa dipisah. Ya, maf'ul satu dan maf'ul dua. Karena ketika maf'ul duanya hilang, tidak bisa menjadi kalimat, tidak bisa menjadi jumlah. Ya, contohnya adalah dzannantul hadiro. Aku menyangka orang yang hadir, nggak bisa kita pahami. Menyangka apa orang yang hadir kan? Menimbulkan pertanyaan. Belum menjadi kalimat yang sempurna. Atau belum menjadi kalimat itu, belum jumlah. Belum menjadi kalimat yang sempurna ya. Dzannantul hadiro. Aku menyangka orang yang hadir. Menyangka orang yang hadir kenapa? Kan tidak bisa dipahami. Maka agar menjadi kalam atau jumlah yang sempurna harus ada maf'ul duanya. Dzannantul hadiro musyrifan. Aku menyangka orang yang hadir itu adalah pembimbing. Nah, jadi saya simpulkan sekali lagi untuk pertanyaan yang terakhir tadi, kenapa membahas isim yang dibaca nasab, sementara kan kita di poin pembahasan besarnya adalah isim-isim yang dibaca rofa, yang ada 7. Ya, karena ketika membahas satu jabatan kata, ada kemudian harus mengikutkan jabatan kata yang lain. Karena kalau tidak ada, tidak bisa menjadi kalam atau kalimat yang sempurna. Nah, cuma untuk kasus zona dan saudara, kana dan saudaranya, zona dan saudaranya, dan ini memiliki dikelompokkan dengan pengelompokan khusus karena ketiga-tiganya itu masuk kepada mubtada dan khobar. Dikenal dengan istilah nawasik tadi ya. Nawasik. Nah, nanti ketika kita membahas kelompok jabatan yang dibaca nasab, muncul lagi pembahasan isim inna. Muncul lagi pembahasan khobar inna, khobar kana. Tetapi secara pembahasan sudah kita lalui pada pembahasan jabatan kata yang dibaca rofa. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ada lagi dari Bu Gayuh itu, Ustaz? Oh, nggih, buka yuk. Untuk khobar inna pada lafadz inna fil masjid dari satan tak marbutonya mengapa di fathah? Bukankah khobar inna rofa? Oke. Ini kan sebentar. Saya buka lagi ya. Para peserta yang dirahmati Allah, ini kan kita sudah membahas khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Ya, khobar yang didahulukan. Maka konsep inna menasabkan isimnya dan merofakan khobarnya itu berlaku. Cuma bedanya khobarnya lebih dulu. Isim innanya berarti kan setelah khobar. Jadi pada kasus inna fil masjid darisatan, ini darisatan posisinya bukan khobar inna, tetapi posisinya sebagai isim inna. Ya, posisinya sebagai isim inna. Terus khobar innanya di mana? Di jar majrurnya fil masjid. Ini khobar innanya yang didahulukan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, khobar muqaddam itu adalah ungkapan ya yang diawali dengan jar majrur atau dhorof madruf atau istifham tadi. Nah, maka ketika kemasukan inna, mana isim innanya yang berposisi di setelah jar majrur? Maka dari satan ini nasab karena posisinya isim inna ya, bukan khobar inna. Khobar innanya di fil masjid. Sama dengan kana. Kana pun demikian, ya. Kanat, ya kana yang terhukumi sebagai isim kananya di kata dari satun. Ya, khobarnya di fil masjid. Namanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Itu. Sama ketika mudzakkar muannas juga sama kasusnya, nggak ada bedanya. Misalnya mudzakkar ini ya, inna fil masjid darisan.
Inna fil masjidi jarisan. Inna ya, dia itu ambil nawasik ya, merusak mubtada khobar pada khobar muqaddam. Maka yang terhukumi sebagai khobarnya inna ya fil masjidinya. Ini ya, ini khobar innanya. Makanya saya kasih simbol khoim gitu ya. Khobar inna muqaddam gitu ya. Sedangkan darisan ini adalah isim inna. Isim inna muakhor. Isimnya inna yang diakhirkan. Maka dia harus nasab. Makanya saya kasih tanda simbol iim. Isim inna muakhor. Jadi sekali lagi, pada kasus khobar muqaddam ya, yang terhukumi sebagai isim inna itu ya berarti yang pada posisi mubtada'nya. Ya, pada posisi di mubtada'nya. Jadi kalau nggak ada inna kan fil masjidi darisun itu ya. Kalau nggak ada inna kan fil masjidi darisun. Ada inna fil masjidi darisan. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Mungkin terakhir ada pertanyaan dari Ibu Rina, mau Ya. melalui suara Ustadz. Oh ya, Monggo silakan. Bu Rina. Silakan Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya terkait dengan isim kana muakhar dan isim inna muakhar. Ya. Apakah ada syarat-syarat kenapa dia harus diakhirkan? Apakah ada ketentuannya ataukah tidak, ataukah ada syarat-syarat tertentu? Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait dengan posisi isim kana muakhar ini apakah harus nakirah? Ya. Karena kalau kita kembali ke contoh yang umum ya, misalnya tadi dicontohkan yang biasa yang mubtada khobar, yang contohnya kanal hadiru musrifan. Isim kananya itu kan makrifah ya, karena ada alif lamnya. Oke ya. Isim kana makrifah. Nah, tapi kalau di kalau di isim kana muakhar itu kan dia bentuknya nakirah. Ya. Nah, itu apakah ada syarat yang memang harus seperti itu? Ya. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya share dulu. Yang pertama terkait fungsi ya, terkait fungsi kapan kita kemudian memunculkan format. Sebenarnya ini dalam konteks terjadi pula dalam konteks pembahasan mubtada khobar ya, tidak hanya di kana dan saudaranya atau inna dan saudaranya. Yang penting adalah pembahasan khobar muqaddam ya. Kapan khobar muqaddam itu digunakan? Kenapa kita tidak ungkapkan ada, misalnya yang mufrad aja ya, biar ad-darisu fil masjid ya, itu kan mubtada dulu. Pelajar itu di masjid kan gitu ya. Ketika kemudian kita munculkan jar majrur mendahului atau khobar muqaddam, ada dua fungsi ya. Fungsinya yang pertama menghasar biasanya ya. Menghasar itu maknanya menjadi penekanannya pada di masjidnya. Jadi bermakna hanya di masjid ada seorang siswa, begitu. Satu. Yang kedua, penekanan muatan informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi penekanan informasi yang kita sampaikan itu pada keadaan di masjidnya. Di masjidnya, perkara yang di masjid itu informasi yang penting untuk kita sampaikan kepada audiens. Jadi itu. Jadi saya ulang, fungsi maknanya itu kita pakai pada fungsi kemungkinannya adalah hasr atau qasr, maknanya itu hanya berarti maknanya penekanannya itu hanya di masjid ada siswa, gitu ya. Yang kedua ya menekankan urusan informasi yang
menjadi poin pesan yang disampaikan itu pada keadaan di masjidnya, ya, pada keadaan di masjidnya. Sedangkan ketika kita ungkapkan ad-dari sufil masjidi, itu penekanan informasi yang kita sampaikan itu siswanya. Siswa itu di masjid gitu ya. Tetapi kalau fil masjid darisun itu ingin menekankan pada keadaan di masjidnya. Jadi di masjid ada siswa. Jadi konten yang kita ingin tekankan, informasi yang kita sampaikan itu pada keadaan di masjid, ya, sesuatu yang ada di masjid bukan pada siswanya. Tapi ketika kita ungkapkan ad-dari sufil masjid, perkara yang penting dari informasi kita itu adalah siswanya. Siswanya di mana? Siswa di masjid. Begitu. Lebih mudahnya untuk merasakan cita rasanya, misalnya juga kita mendapatkan pertanyaan, di masjid ada siapa? Maka jawaban kita kan tentu perkara yang di masjid. Maka kita munculkan fil masjid darisun. Karena pertanyaannya, di masjid ada apa? Atau di masjid ada siapa? Maka jawaban kita pasti fil masjid darisun. Begitu. Tapi kalau pertanyaannya seorang siswa di mana? Atau siswanya di mana? Atau satu pelajar itu di mana? Maka kita ungkapkan pelajar itu di masjid. Informasi penting yang kita tekankan di situ adalah sang pelajarnya. Ya, sang pelajar sudah ada di masjid. Nah, itu ya untuk pertanyaan pertamanya dari Umahnya. Pertanyaan yang kedua terkait dengan isim inna, ya, termasuk adalah isim kana, ya, isim kana. Nah, jadi sebenarnya itu tidak hanya terjadi pada isim kana dan khobar isim inna, dalam bentuk khobar muqaddam, ya, khobar muqaddam seperti ini, mubtada muakhir, selama dia bisa nakiro, hendaknya dinakirohkan. Jadi memang tidak mutlak kemudian harus nakiro. Selama dia bisa nakiro, cukup dinakirohkan. Kenapa harus begitu? Karena nanti ada keadaan kata yang tidak bisa nakiro, karena faktanya itu memang dia makrifat. Misalnya nama orang. Nama orang itu kan makrifat. Misalnya Zaidun, ya, Zaid, ya, Zaid nama orang. Itu kan hukumnya makrifat. Maka ketika dia jadi mubtada muakhir, ya tetap Zaidun, fil masjid Zaidun. Begitu. Jadi ketentuannya begitu. Jadi mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan, baik dia itu nanti kemasukan kana dan saudaranya atau ina dan saudaranya dengan kemudian menjadi istilah baru, ya. Istilah barunya itu berarti kan isimnya in. Kalau kana, ya, misalnya kana fil masjid darisun kan ini menjadi isim kana. Kalau inna fil masjid darisun kan istilah jabatannya menjadi isimnya inna, ya. Ketika belum ada kana dan inna kan dia mubtada muakhir gitu, ya. Ini juga mubtada muakhir. Begitu. Jadi jawabannya adalah ketentuannya ketika khobar muqaddam, mubtada'nya selama bisa dalam bentuk nakiro harus nakiro, tidak perlu dimakrifatkan. Kenapa? Kalau dimakrifatkan pada keadaan tertentu nanti menjadi membingungkan atau bias, ya. Biasnya di mana? Nanti ada konsep na'at man'ut, ya, atau sifat dan mensifati. Itu tetapi tidak mutlak memang harus nakiro. Makanya saya tadi menjelaskannya adalah selama dia bisa dalam bentuk nakiro, ya harus nakiro. Tapi kalau nggak bisa nakiro, ya nggak apa-apa. Begitu, Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Masih habis ya waktunya. Ya, waktunya habis. Monggo silahkan dipimpin doa sekalian Ustaz untuk menutup. Baik, di penghujung agenda kajian kita pagi hari ini, mari bersama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma nawwir qulubana binuri ilmika wa hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abadan. Allahumma sahil umurana wa hassil maqasidana min hawaijid dunya wal akhirah. Allahumma sallimna sallim islamana wa imanana sallim auladana wa talamidana min afati dunya wal akhirah. وجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Rahim, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di kelas Arabic Mapping hari ini. Sebagai host, saya mohon maaf apabila memfasilitasinya kurang memuaskan, dan kelas hari ini saya tutup dengan mengajak Bapak Ibu semua untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.